Jadi kita di kesempatan yang spesial ini mengundang Koyudis di sini gitu ya. Baru saja kita rekognisi sebagai top 10 skincare seller dan juga top 10 nutrition seller. Belum berubah. Kelihatan kan ya bagaimana Koyudis tuh cinta banget sama produknya Oriflame. Betul. Koyudis, boleh nggak sih? Aku nih manggil Koko nih kayak ngelunjak apa enggak ya sebenarnya gitu. Karena kita aku enggak ya? kayaknya Koko Koyudis, maaf ya, Koyudis, bukan Koreza. Ya. Jadi kalau misalnya aku, walaupun kita kalau saya sandingan kayak gini, sampingan kayak gini, ini kelihatan kayak ya 11-12 kali ya gitu ya sama Koyudis ya. Tapi sebenarnya Koyudis umurnya nih berapa gitu? Boleh nggak kalau misalnya Frida yang dari Gen Z ini? Aku Masa sih? Gen Z gitu. Panggil Koyudis Koko. Boleh. Oh boleh. Boleh. Tapi kasih tahu dong berarti reveal, kita di spill gitu ya. Koyudis umur berapa sebenarnya? Betul. Umur aku 3 hari lagi 46 tahun. 3. Wow. Ini ya kayak gini ya, yang tadi jadi top seller untuk Nutrishake sama Novesh, kebukti nggak? Ya kebukti dong ya, 46 tahun kayak gini loh. 46 tahun. Mukanya, ya ampun, kulitnya kencang banget. Kalau lihat dari dekat bikin jiper sih emang ya. Saya sebagai seorang wanita tulen gitu ya, ngeliatnya kayak wow, glowing banget dan luar biasa. Ini terlihat ya berarti kalau misalnya Koyudis tuh emang concern banget nih. Foto kecil Koyudis aja ini kayak tahun zaman berapa gitu ya? Mohon maaf, ayo siapa yang bisa nebak Koyudis yang sebelah mana? Yang di mana? Ayo coba tebak. Yang mana? Yang jelas bukan kuenya ya. Tante yang jawab ya. Yang mana coba Koyudis? Yang paling kecil. Yang paling kecil. Benar ya Koyudis ya? Betul. Koyudis. Oh, paling bungsu dari 5 bersaudara berarti? Iya, betul sekali. Wow, luar biasa. Teman-teman mau tahu mamanya Koyudis? Mamanya Koyudis berdiri, duduk di belakang Pak FN. Berdiri ya? Kami sapa dulu, halo Tante. Dan sekali lagi, mukanya Tante, fisiknya Tante luar biasa. Masih muda banget untuk seorang ibu dari Koyudis yang 46 tahun sudah punya anak 5. Bayangkan, masih tetap nemenin Koyudis loh kemana-mana. Senang banget ya Ko ya? Langsung aja kita. Novesh juga, Novesh dan Nutrishake. Novesh juga dan Nutrishake itu pasti, benar. Pasti pada penasaran nih, Koyudis punya kulit yang yang keren kayak gini. Itu perawatannya gimana sih kok kalau boleh sharing ke kita semua nih? Jadi aku ini bersyukur mengenal Oriflame sejak usia belasan tahun. Belasan tahun, Sehingga ya? aku bisa merawat kulit itu sejak dini. Karena menurut penelitian, genetik itu sebenarnya hanya berpengaruh 20% terhadap kondisi kulit kita. 80%-nya itu dipengaruhi oleh lingkungan, terus bagaimana cara kita merawat kulit dan tubuh kita. Jadi makanya aku selalu ngajak tim aku untuk merawat kulit sedini mungkin dan juga jangan lupa minum Nutrishake setiap hari. Wow. Itu penting tuh ya, itu penting. Menjaga nutrisi. Kalau perlu di highlight, Di highlight, di bold ya, Nutrishake Nutrishake setiap hari. ya. Nah, cara untuk menjaga asupannya berarti menggunakan Nutrishake ya Koyudis. Bisa diceritakan juga nggak sih Koyudis gimana untuk menjaga nutrisinya, mungkin pengkonsumsiannya kayak gimana, atau mungkin bisa cerita ke kita gimana untuk penggunaannya kok? Biasanya kalau aku kan untuk menjaga berat badan ya, jadi aku bukan untuk melangsingkan atau menggemukkan, jadi aku hanya minum kalau memang lagi lapar. Tapi biasanya aku minum pagi hari atau biasanya kalau malam mau tidur, biasa kan lapar. Daripada Indomie yang 370 kalori, ya mending Nutrishake yang 70 kalori. Betul, memang godaannya lebih besar ke mie instan tadi ya, apalagi pakai potongan cabai gitu ya, pakai telur. Jadi lapar ya. Ya kan ya. Iya. Tapi emang benar terlihat walaupun ya kita bilang secara fisik hingga sekarang itu kalau dibilang tuh Koyudis reverse aging. Bukan awet muda, tapi justru semakin tua, semakin muda. Gimana jelasinnya tuh? Semakin tua semakin muda. Ya, semakin tua tapi tampaknya, appearance-nya terlihat semakin muda. Karena ya itu tadi, walaupun kita aging, walaupun Koyudis tuh pasti nggak mungkin ya nggak merasa bahwa aduh aku kok sekarang kalau makan metabolisme tubuhku nih kayaknya udah mulai menurun deh. Di sini
Koyudis juga, aku mengambil capture dari postingan Koyudis di 2017. Bagaimana Koyudis pun notice gitu. Dan ketika sekalinya notice, sebelum terlambat langsung konsumsi NutriShake dan pastinya langsung ganti gaya hidup ya Koyudis ya. Betul sekali. Karena kalau untuk pria, terutama usia 40-an, kalau perut kita buncit, itu resiko kena jantung lebih besar. Jadi saya itu mengkonsumsi NutriShake memang untuk kesehatan dan langsing itu bonusnya. Oke, wow, langsung nih pria-pria yang ada di sini mungkin langsung gini ya. Oh, bukan aku gitu ya. Itu maksudnya untuk Anda Untuk- gitu kan ya. Gak dong bisa lagi. Yes. Jadi memang Koyudis pun, itu tadi yang ingin aku tunjukin ke teman-teman bagaimana Koyudis, kalau misalnya dilihat ini berapa tahun yang lalu Koyudis, boleh nggak dikasih tahu? Ini waktu awal-awal join Oriflame. Awal-awal join Oriflame lama. Ini Yang Oriflame lama. boardingnya Koyudis yang lama Iya, gitu ya. betul. Dan itu Kira-kira kalau- tahun berapa Koyudis? Kalau kita mau presentasi itu masih pakai slide OHP yang pakai plastik Oh, yang kita oke. tulis di sana. Udah berapa tahun sih kok? Apa namanya join Oriflame ini sebenarnya? Betul. Tadi kan udah disebutkan masuk ke Hall of Fame, berarti bukan setahun 2 tahun dong. Harusnya Ya. minimal 20 tahun. Minimal 20 tahun. Berarti tanya aja. berapa tahun sebenarnya aku? Kalau melihat nih ada foto jadul banget. Ya, biar fokusnya ke Kenapa? kita. Ya, makanya dia Iya. fokusnya ke kita gitu ya. Jadi ketika aku ingin menunjukkan ini foto zaman kapan? Koyudis sudah Oriflame. Berarti totalnya udah berapa tahun hingga hari ini kok? Aku join itu umur 18. Oke. Jadi sampai hari ini sudah 28 tahun. Wow. 8 tahun. 8 tahun, seumuran aku ya. Seorang aku. Koyudis ya Oriflame. Aku baru lahir sama. Sama, aku kan di jalan 28, belum 28. Bohong. Yes. Jadi Yes. beneran ya kok ya, kalau misalnya Iya. Koyudis selama 28 tahun konsisten mengerjakan bisnis Oriflame dan memang memakai produknya. Benar sekali. Termasuk tim-timnya Koyudis, termasuk semua komunitas yang ada di bawah jaringan Koyudis pun sangat concern ya. Maksudnya membangun awareness untuk memakai produknya Oriflame, membangun Ya, awareness merawat tentang kulit, kulit, terus habis itu kesehatan. merawat tubuh gitu ya. Wow. Ngomongin tentang konsistensi gitu ya, kita tahu Koyudis itu dari usia 18 tahun, which mean dia itu lagi kuliah gitu kan ya, lagi SMA kuliah gitu kan ya. Nah terus bahkan Koyudis sampai melanjutkan studinya ya untuk masternya di Glasgow University UK di Inggris teman-teman semua. Dia tetap konsisten sama Oriflame. Padahal aku tahu untuk lulusan luar negeri gitu ya, itu kan opportunity di luar sana lebih besar. Nah, kenapa Koyudis milih untuk konsisten di Oriflame nih Koyudis? Oke, jadi aku itu join Oriflame tahun 94. Waktu itu aku kuliah di Universitas Surabaya. 2 tahun pertama itu nggak serius jalanin Oriflame-nya. Karena waktu itu mikir ya biasalah anak kuliah kan mikirnya pokoknya sekolah ya sekolah gitu ya. Kalau misalkan nilai bagus pasti dapat kerjaan yang enak gitu kan. Nah ternyata pada saat aku semester 5 aku itu punya kenalan angkatan-angkatan atas dan mereka itu udah lulus. Ternyata mereka nggak bisa langsung dapat kerjaan walaupun nilainya bagus. Jadi waktu itu aku langsung agak stres gitu ya. Kok apa yang aku kira selama ini benar ternyata salah. Nah pada saat itulah akhirnya aku memutuskan untuk serius jalanin bisnis Oriflame. Nah terus kemudian puji Tuhan 1,5 tahun kemudian pada saat aku lulus aku udah capai title director. Jadi aku udah nggak kerja ikut orang lagi gitu. Oke, jadi ketika lulus S1 udah director. Udah director. Nah, Oke. kemudian tahun 2002 itu aku ke Inggris, aku ambil S2 karena memang cita-citanya pengen sekolah di luar. Nah, kemudian pada saat aku pulang S2, itu mama aku sama kakak aku yang Jakarta itu ngomong, Yudhistira kamu di Inggris itu kan lulusan S2, terus kamu itu lulusnya itu distinction, itu kayak cum laude di Indonesia. Nah, kemudian Tapi pertanyaannya kenapa? Boleh. Kenapa? Boleh di Oriflame, boleh lihat, boleh Iya. stop Koyudis. Lanjut. Lanjut. kemudian waktu itu aku sempat berpikir, mama kan sama kakak nyuruh aku kerja ikut orang, terus aku berpikir bener juga ya, aku dari Oriflame kan udah dapat kayak penghasilan pasif gitu ya, Betul. dari tim, dari hasil kerja sebelumnya gitu kan. Nah kemudian nggak ada salahnya aku ngembangin Oriflame lagi, plus aku kerja kantoran. Jadi kan aku bisa dapat 2 sumber penghasilan waktu itu, aku Oke. berpikirnya gitu sih.
Tapi aku bersyukur banget karena pada saat itu tuh Oriflame buat acara direktur seminar. Dan pada saat itu tuh direktur lama yang tidak naik title itu bisa ikut gitu. Jadi pada saat acara direktur seminar itu aku melihat ada satu sosok yang memang lagi dipakai Oriflame untuk jadi pembicara, itu Pak James Dwi. Ya, jadi Pak James Dwi itu ngajak kita untuk berpikir 10-20 tahun lagi pada saat itu. Jadi dia cerita bahwa ada 4 tipe manusia, kamu mau jadi yang mana? Tipe manusia pertama itu adalah tipe manusia yang mereka tidak punya uang tapi waktu luangnya banyak. Contohnya pengangguran. Tipe manusia kedua itu adalah mereka yang tidak punya uang, tidak punya waktu. Kata Pak James Dwi itu adalah mereka yang mungkin kerja kantoran tapi levelnya middle low. Jadi uangnya itu habis tiap bulan. Nah, kemudian untuk orang ketiga itu adalah mereka yang uangnya banyak tapi nggak punya waktu luang. Itu biasanya kalau kerja kantoran top management plus mungkin juga wirausaha gitu ya. Mereka dokter, mereka punya duit tapi mereka nggak punya waktu luang. Terus yang keempat itu adalah mereka yang punya waktu luang dan punya uang banyak. Itu adalah pengusaha yang memang berbisnis yang ada sistem dan jaringannya, dan salah satunya adalah Oriflame. Jadi menemukan itu ya. Tahun berapa Pak Yudis? Direktur seminar tahun berapa tuh ketika? Aku sekitar 2001-an ya, pada saat aku pulang dari Inggris itu. Jadi memang Oriflame ngadain direktur seminar, ya aku pulangnya Desember. Jadi Oriflame ngadain direktur seminar, terus direktur lama bisa ikut, ya udah aku ikut gitu pada saat itu. Jadi kalau nggak ada direktur seminar itu ya mungkin nggak ada Yudhistira sekarang. Jadi itu sangat memorable sekali karena hari itu juga aku langsung memutuskan aku nggak kerja ikut orang, aku langsung memutuskan untuk memperbesar bisnis Oriflame-ku. Dan puji Tuhan tahun depannya aku langsung jadi gold director, tahun depannya jadi sapphire, tahun depannya jadi diamond. Luar biasa. Ya, jadi di usia 28 tahun itu aku udah jadi diamond director, udah punya kebebasan waktu dan finansial. Nah, setelah aku capek itu, aku punya higher purpose. Jadi aku melihat bahwa aku kan udah ngerasa enaknya ya di Oriflame ya, udah cukup nih. Aku pengen bantu tim aku untuk terus maju supaya mereka bisa mewujudkan impian-impian mereka, impian orang-orang yang mereka cintai. Nah, itu yang membuat akhirnya aku terus konsisten jalani bisnis ini, walaupun ada badai apapun aku terus jalan. Karena aku punya higher purpose tadi. Aku pengen supaya makin banyak orang yang bisa merasakan apa yang aku rasakan di Oriflame. Jadi tidak hanya cukup untuk diri sendiri, tapi berusaha mengajak yang lain untuk merasakan juga cukup, tapi secukup. Ko Yudis ya, gitu. Ko Yudis kalau boleh diceritain ini 40 tahun Oriflame anniversary 2000. Jadi setuju nggak sih tadi aku bilang Ko Yudis tuh mukanya reverse aging gitu, karena ini di 2007 Ko Yudis nih tampilannya sama yang ada di hadapan Beda, ini kayak lebih muda. Masa lebih muda yang ada di hadapan dibanding Ko Yudis di 2007 gitu. Ini apa? Event apa, acara apa? Ya, jadi tahun 2006, 2007 itu Oriflame buat satu challenge ya. Jadi dipilih 2 orang dari Indonesia untuk menghadiri acara ulang tahun Oriflame ke-40 makan malam bersama Ratu Swedia di City Hall. City Hall itu adalah tempat penghargaan Nobel diberikan. Jadi waktu itu dipilih orang nomor 1 di Indonesia. Jadi yang satu pasti berangkat itu orang nomor 1 di Indonesia pada saat itu ya, Ibu Cynthia Venica. Cici. Kemudian yang nomor 2 ini dilihat yang prestasinya paling bagus di tahun itu. Dan puji Tuhan, aku terpilih. Wow, prestasi apa di 2007 yang membuat Ko Yudis menjadi salah satu yang berangkat? Betul, orang nomor 2 istilahnya gitu ya. Jadi membantu tim untuk menjadi 21%. Wow. Jadi waktu itu banyak 21% terlahir di jaringan Ko Yudis ya. Betul sekali. Wow, keren banget. Wow, jadi ini panggilan untuk para Gen Z yang tadi ngerasa aku masih muda, santai aja, jangan santai-santai ya. Nanti nggak jadi Ko Yudis ya. Aku masih muda, 500.000 cukup. Jangan begitu. Nggak boleh gitu ya. Apa adanya, bukan? Apa adanya ya. Jadi ada apanya. Harus ada apanya. 500.000 tidak ada apanya, gitu ya. Kurang gitu kata Ko Yudis. Ko Yudis boleh diceritain kalau yang ini Ko Yudis lagi mengisi event apa dan kenapa kok ada bahasa ada huruf Cina-Cinanya gitu Ko Yudis? Ya, jadi gini, aku ini orang yang introvert, ya aku ini orang minder. Pada saat SMA dulu, kalau anak-anak itu ngumpul-ngumpul, biasanya kalau istirahat, aku tuh di kelas, nggak punya banyak temen. Aku Makanya Nggak percaya sih. kamu nggak percaya.
Gak percaya. Nah, makanya aku Oke lanjut ke Yudis. makanya aku Iya, iya. kuliahnya itu pun jurusan akuntansi karena aku nggak bisa ketemu orang. Iya ya, jadi yang teori banget gitu Iya, ya. aku sukanya di belakang meja. Nah, ternyata memang bisnis Oriflame itu memang changes life. Jadi bukan cuma secara finansial, tetapi juga secara pribadi. Dulu itu kalau aku buat acara nggak bisa ngomong. Udah keringet dingin duluan. Betul, betul. Tapi berkat ya dari Oriflame juga ya, kemudian memang aku mau berproses. Gitu ya. Sehingga akhirnya aku bisa menjadi seorang pembicara, bukan cuma di dalam negeri, tapi pernah juga diundang di acara manajer seminar Thailand. Wow, iya. Ini gimana nih kok? Kalau yang ini diundang tahun 2014 di Director Seminar Shanghai, China. Shanghai, wow, keren banget ya Kak Yudis ya. Berarti tadi ya, kalau teman-teman ngerasa, aku tuh introvert, aku nggak bisa jualan, malu Aku nggak banget bakat. gitu ya, nggak punya bakat, nggak ada gitu ya. Nggak ada. Asalkan kita mau berproses, pasti akan ada buahnya gitu ya, akan ada hasilnya. Betul sekali. Dan kok kalau misalnya mau dilihat nih ya dari kumpulan ini sih yang paling bikin aku merinding ketika menyusun slide untuk Ko Yudis gitu. Karena di sini saya mengumpulkan foto-foto dari bagaimana Ko Yudis tidak lepas dari keluarganya gitu ya, dan inner circle-nya gitu. Termasuk tadi rekognisi top 10 skincare, membawa mama, membawa top 10 wellness juga dibawa lagi mama. Dan ternyata itu dari dulu gitu, bukan baru-baru ini aja. Ternyata dari dulu setiap Ko Yudis naik ke atas panggung pasti membawa papa ya gitu. Dan di momen itu gitu Ko Yudis, kalau aku boleh aku yang menyusun itu merinding. Kalau misalnya Ko Yudis sebenarnya kenapa sih kok harus bawa apa gitu? Kenapa harus membawa orang-orang tersayang untuk merasakan direkognisi dan merasakan achievementnya Ko Yudis? Ya karena aku merasa bahwa aku bisa seperti ini karena doa mereka juga. Mereka juga support aku. Ya, mereka juga support aku pada saat aku misalkan down, ya namanya bisnis kan kadang naik turun ya. Mereka nyemangatin, ya mereka sering sekali mengenalkan teman-teman mereka untuk aku prospek, untuk aku jualin itu. Mereka support banget terhadap bisnis aku. Jadi aku merasa tanpa support dari orang tua, keluarga itu I'm nothing. Wow, luar biasa. Luar biasa. Sangat menginspirasi banget ya cerita Kak Yudis tadi ya. Bener. Bikin kita jadi, yuk bisa yuk, semangat yuk gitu ya. Ini yang harus digarisbawahi oleh teman-teman Gen Z, apalagi yang masih punya orang tua, ada keluarga yang harus disemangatin di rumah, yang menjadi reason, menjadi why-nya teman-teman untuk menjalankan dan untuk terus berbisnis di Oriflame. Iya. Boleh nggak sih kok kasih pesan kepada teman-teman yang kebanyakan adalah sepertinya generasi seumuran saya gitu ya, Gen Z. Saya juga dong. Saya juga. Saya dan Iya. Reza, Yes. ya. Apa sih pesannya Ko Yudis untuk teman-teman semua, teman-teman Gen Z terutama? Gen Z itu kalau kita lihat di YouTube akhir-akhir ini seringkali disebut sebagai generasi strawberry. Ya, generasi strawberry itu sama seperti strawberry, kelihatannya keren, unik, tapi sebenarnya dia itu rapuh dan hancur kalau ditekan, sama seperti strawberry. Nah, banyak juga yang bilang kalau generasi Z itu mereka itu maunya sesuatu yang instan, mereka nggak mau berproses, mereka nggak tahan terhadap tantangan. Aku yakin para Gen Z di ruangan ini pasti nggak pengen stigma negatif itu menempel di dirinya. Ya, jadi aku menantang teman-teman ya, teman-teman juga harus menantang teman-teman sendiri bahwa teman-teman itu harus membuktikan bahwa kalian itu adalah generasi yang tangguh, bahwa kalian itu bisa sukses di Oriflame dan bahwa kalian bukan generasi strawberry. Saya itu dia. Tunggu Dari jawabannya, tantangannya Ko Yudis ini harus teman-teman buktikan dengan apa? Yes. Ayo, dengan pencapaian yang teman-teman bisa semaksimal mungkin. Bener nggak sih Reza? Betul banget. Harus Oke. ditunjukkan ya, karena untuk mencapai level tadi, kalau kata Gadisa, ya semuanya berproses gitu. Yes. Semuanya kan pasti akan melewati 3, 6, 9, 12, 15, 18 gitu. Tapi pasti ada naik turunnya. Tidak semuanya langsung mulus, bener nggak sih Ko Yudis? Iya. Nah, jadi teman-teman harus Oke. menunjukkan, buktikan ke Ko Yudis gitu ya,
untuk bisa menjawab tantangan Kak Yudis. Iya. Nah, itu tadi Dan kalau cerita. kalian bukan strawberry. Bukan Benar. strawberry, betul ya. Itu tadi cerita Cantik dari di luar, inspirasi. rapuh di dalam gitu ya. Benar. Walaupun aku rapuh sih kayaknya ya. Jangan ya gitu. Jadi Nah, ya udah, tepuk tangan untuk Bang Yudi.